Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya ya. Semoga kegiatan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Silakan Ganesha pimpin doa. Mari teman-teman, marilah kita berbaca doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu apa tugasnya? Menjawab pertanyaan yang Bapak berikan pada saat itu ya. Sudah selesai ya? Sudah. Nah sekarang Bapak minta perwakilan dari kalian untuk membaca deh ya. Alicia, coba. Ya Pak. Nomor 1, apa itu konsentrasi belajar? Mempelajari dan memahami pembelajaran dengan fokus. Ada berapa soalnya? Ada 5. Ya. Nomor 2, apa tujuan berkonsentrasi? Untuk kita lebih mudah untuk memahami sebuah materi atau meningkatkan kerja yang efektif. Ya. Nomor 3, apa faktor penyebab kesulitan berkonsentrasi? Memiliki pemikiran yang halu, suasana tempat yang tidak kondusif, dan tidak siap belajar. Ya. Nomor 4, apa manfaat berkonsentrasi? Mendapat pelajaran yang baik, dapat memahami materi lebih mudah, dan mengerti pembelajaran yang dijelaskan. Oke. Nomor 5, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Siap untuk belajar, memilih ke tempat yang tenang dan tidak berisik, dan tidak menyalakan musik saat belajar. Sudah Pak? Ya, bagus. Nah itu berarti Alicia konsentrasi tuh minggu lalu ya. Yang lain, coba Farhan udah. Raka tadi ya, Raka ya. Raka sudah? Raka? Belum Pak, aduh. Belum. Al. Jangan share lagi Pak. Al, coba Al. Tugas yang mana nih Pak? Tugas pembinaan minggu lalu. Oke. Coba. Jalan Al. Nomor 1, apa itu konsentrasi belajar? Fokus pada hal yang dipelajari sesuai kebiasaan kita. Nomor 2, apa tujuan konsentrasi? Agar kita mudah mencari solusi. Nomor 3, apa faktor penyebab kesulitan konsentrasi? Kurang tidur, kegelisahan, dan stres. Nomor 4, apa manfaat konsentrasi? Meningkatkan daya ingat kita. Nomor 5, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Lebih fokus lagi dalam belajar. Sudah Pak? Oke. Nuriza, coba. Ya Pak. Ya silakan. 1. Apa itu konsentrasi belajar? Konsentrasi belajar adalah belajar dengan baik dan fokus dalam mendengarkan belajar apa yang kita pelajari itu. 2. Apa tujuan berkonsentrasi? Agar dapat memahami penjelasan seseorang guru yang menjelaskan pelajaran yang kita pelajari. 3. Apa faktor penyebab kesulitan berkonsentrasi? Lingkungan yang tidak nyaman, terdengar suara berisik. 4. Apa manfaat konsentrasi? Manfaat konsentrasi adalah dapat memahami penjelasan seseorang dengan baik dan sudah dipahami. Ya. Ada lagi?
5. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Dengan cara meningkatkan semangat belajar dan tekun dalam belajar. Oke. Pak. Coba Cahya tadi. Cahya, Ya, Pak. ya silakan. On kamera ya, semuanya on kamera. Apa itu konsentrasi belajar? Konsentrasi belajar adalah ketika guru menerangkan pelajaran, kita harus mendengarkan atau konsentrasi belajar. Sama seperti kita mengerjakan soal ujian, kita harus konsentrasi. Terus nomor 2, apa tujuan konsentrasi? Tujuannya adalah agar kita dapat memahami detail pelajaran itu agar tidak keliru. Nomor 3, apa faktor penyebab kesulitan berkonsentrasi? Tidak mendengarkan guru menerangkan, bercanda, dan tidak bosan dalam belajar atau memikirkan sesuatu yang lain sehingga tidak konsentrasi. Apa manfaat berkonsentrasi? Kita jadi tahu apa yang diterangkan guru, jadi belajar lebih nyaman dan tidak ada kesulitan dalam belajar dan fokus dalam belajar. Nomor 5, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Duduk diam dan dengarkan penjelasan guru atau fokus apa yang diterangkan guru sehingga mudah dalam belajar. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih yang sudah memberikan jawabannya. Untuk mewakili teman-teman kalian yang belum, tolong diperhatikan ya. Jadi setiap pembinaan wali kelas ini adalah ada penilaiannya ya, ada laporannya, ada penilaiannya. Jadi dan ada tugasnya ya. Makanya Bapak berikan materi pada waktu itu tentang konsentrasi atau fokus kalian satu, baik dalam belajar dan sebagainya. Tolong diperhatikan ya. Kalau bisa siapkan buku untuk mencatat apa yang ada, apa yang disampaikan saat pembinaan wali kelas. Bisa terdengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tulisannya tidak jelas, Pak. Apanya? Tulisannya. Ini yang atas kebaca nggak? Yang atas kebaca nggak? Baca, Pak. Kebaca yang sering malas, Pak. Baca, Pak. Baca ya. Apa coba baca? Yang bisa dibaca silakan dibaca apa? Bisa terbaca? Bisa. Hah? Apa coba? Sering malas, ini 13 cara menghilangkannya. Kalau mau berhasil maka harus berusaha. Kalau kita mau menguasai satu kemampuan, kalau kita mau menguasai satu kemampuan ya kita harus berlatih. Tapi ada kalanya proses ini terlalu berat, jadi kamu malas duluan. Oke, siapa yang baca tadi Kak? Muhammad Hamdani, Pak. Muhammad Hamdani. Oke. Rajin, pangkal pandai, malas mangkal. Oh, blow on. Pangkal blow on. Ya, semua orang juga tahu kalau kita rajin dalam hal apapun akan tidak malas. Masa kita tidak pandai, namun nggak semua orang punya sifat rajin. Oke. Sekarang kalau mau berhasil, kira-kira apa jawabannya? Silakan deh. Ya. Maka harus berusaha. Maka harus Berusaha. berusaha. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ini? Apa sih yang harus kalian lakukan kalau kalian mau berhasil? Belajar sungguh-sungguh, Pak. Ya,
Siapa yang jawab itu? Muhammad Jinedin, Pak. Kak Karin, panggilnya kok pakai akun perempuan ya? Pakai akun kakak saya, Pak. Oh. Oke. Ada lagi? Jawabannya? Menyerah, Pak. Apa? Tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Bagus. Terus? Jangan mengeluh, Pak. Kenapa? Jangan mengeluh, Pak. Jangan mengeluh. Oke. Masih ada lagi? Jangan menyerah, jangan mengeluh. Ada lagi? Jangan putus asa, Pak. Jangan putus asa. Ya. Siapa lagi itu? Ini Bapak mau nampilin ada yang masuk nih. Kamu bisa lihat ya? Terlihat nggak? Gambar segitu. Lihat, Pak. Bisa gitu, Pak. Jawabannya apa? Jawabannya apa tuh? Kalau mau berhasil, maka harus berusaha. Ya? Terlihat kan? Terlihat. Oke, kalau mau berhasil harus berusaha. Apa sih usahanya? Kira-kira kamu mau berhasil apa dalam apa dulu? Ya, mau berhasil belajarnya, ya, punya nilai yang baik, pasti harus berusaha, ya, belajarnya dengan giat, jangan bermalas-malasan. Ya, tadi Bapak bilang, Bapak tanya tugas minggu lalu sudah belum? Apakah itu sudah berusaha? Orang yang tidak bisa menjawab, ya, orang yang tidak bisa mengerjakan atau menyerahkan tugas minggu lalu, artinya kan dia tidak berusaha. Apakah sudah berusaha untuk mengerjakan tugasnya? Tidak hanya tugas dari Bapak, ya, tidak hanya tugas PPKN, tapi tugas-tugas bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pelajaran yang lainnya. Apakah kalian sudah berusaha? Apa nggak ada kuota? Ada buku, ya, ada buku, kerjakan dulu, simpan dulu di buku, nanti setelah ada kuota baru kamu melaporkan, ya, memberikan jawabannya kepada gurunya masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menguasai satu kemampuan, apa yang kamu lakukan? Siapa yang bisa jawab? Alicia jawab. Belajar, Pak. Kalau kita mau menguasai satu kemampuan, harus belajar. Oke. Nuriza, Berlatih, Pak. berlatih. Good, ya. Ada lagi? Ada? Tidak ada. Nah, jawabannya kalau kita mau menguasai satu kemampuan, ya kita harus berlatih, betul. Tapi ada kalanya proses ini terasa berat. Jadi yang ada kita malas duluan. Bener nggak? Ya. Setiap ada soal tugas nanti, ya. Jadi kita tunda waktu itu, ya, pembelajaran itu, dan akhirnya itu akan merasa berat tugasnya. Nah, itu akan yang timbul pertama adalah rasa malas, ya. Ini masalah penyakitnya ini, ya. Nah, jangan malas. Nah, bisa lihat gambarnya? Kira-kira ini gambar orang lagi ngapain? Gambar orang lagi ngapain? Belum ada, Pak. Belum ada. Hah? Belum ganti, Pak. Sudah ganti. Nih. Jangan malas, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa-apa yang pada diri mereka sendiri. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 11.
malas adalah, nah ini, malas adalah kondisi yang tidak bergairah. Ya, bisa kelihatan nggak? Bisa terlihat nggak tayangannya? Enggak, Pak. Enggak, belum Pak. Belum ganti. Hah? Belum ganti gambarnya Pak, masih yang awal. Bentar. Oh, udah. Udah kelihatan. Masih yang awal ya. Udah terlihat? Udah. Bapak lihat. Oke. Nah, ini pengertian malas. Malas ini adalah kondisi di mana seseorang tidak bergairah dalam menjalankan sesuatu. Dan rasa malas ini adalah salah satu penyakit yang paling mengerikan. Dan ini akan menghambat kesuksesan seseorang. Ya, kalau kalian malas dalam melakukan apapun, dan itu akan salah satu menjadi penyakit untuk menghambat kesuksesan kalian sendiri. Dan banyak orang yang tidak berhasil akibat dirinya tidak mampu menolak rasa malas tersebut. Nah, malas selain menghambat kesuksesan, malas juga bisa membawa dampak negatif terhadap karir, pendidikan, bahkan kesehatan. Terus gimana cara mengatasi malas itu? Gimana sih caranya? Kan ini penyakit, malas ini penyakit yang akan menghambat kesuksesan kalian. Kalau kalian ingin sukses, buang rasa malasnya. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama jawabannya untuk menghilangkan rasa malas adalah tanamkan niat. Segala sesuatu dapat terjadi karena didasari dengan niat, baik perbuatan yang bersifat positif maupun yang negatif. Ya, kalau kamu tidak ada niat untuk mengerjakan, tidak ada niat untuk berhasil, apakah itu bisa terjadi? Apakah kalian akan berhasil? Apakah itu akan terwujud mimpi kalian menjadi seseorang yang berhasil? Tidak. Ya, hanya daripada itu tanamkan niat dulu di dalam hati kalian. Niat untuk belajar, niat untuk berhasil, dan niat untuk bisa menjadi orang yang berprestasi dalam belajar. Dan di sini juga sudah ditulis ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka ia akan mendapat pahala atau hijrah menuju Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan sesuai. Nah, ini menurut hadis ya. Jadi semua tergantung dalam niat. Ya. Maaf yang bawah ini kalau sudah umurnya sudah cukup ya. Kemudian yang pertama ada beberapa 13 tips yang harus kalian coba untuk menghilangkan rasa malas. Ya, yang pertama kalian harus merubah persepsi. Ya, dari harus jadi mau. Apa sih dari harus jadi mau? Kalau kita ingin mengubah kalimat kita, pikiran kita juga ikut berubah. Orang-orang yang rajin selalu bilang mau, bukan harus. Mereka mempelajari sesuatu bukan karena keharusan, tapi karena mereka ingin. Kalau kita harus, ada masalah sedikit saja jadi alasan. Tapi kalau kita mau, 1000 masalah tidak jadi alasan. Dan kamu juga bisa melakukannya saat kamu perlu berlatih atau belajar. Ubah kata harus jadi mau. Ketika malas itu datang, lalu kalau kalian ucapkan mau. Tindakan yang ingin dilakukan pasti kalian mengucapkan ntar mau latihan dulu mau belajar dulu kalau bisa seperti itu, mau belajar dulu ya. Nah, bisikan-bisikan itu atau kata-kata itu yang ada yang merasuki ke dalam pikiran kalian sendiri itu akan merubah perasaan kalian. Nah, kalau kalian pakai kata mau, kata
kamu merasa punya bisa mengendalikan diri sendiri, ya. Kamu akan mengendalikan diri sendiri dengan baik. Kamu melakukannya bukan karena harus, tapi karena keinginanmu sendiri. Jadi dari kata harus jadi mau, ya. Beda rasanya jika kamu melakukan hal-hal sesuatu yang terpaksa atau melakukan karena ingin. Ya, kalau terpaksa kan misalkan disuruh ibu, males ya kan, ntar. Tapi kalau kamu niatkan dalam diri hati kalian karena ingin sesuatu yang kamu lakukan ini untuk berubah hasilnya, ya, lakukan dengan karena ingin, karena niat, ya, niat yang baik pasti akan mengubah kalian ke dalam hal-hal yang positif. Bisa dipahami semuanya? Saya, kalau kita ingin mengubah kalimat kita, pikiran kita juga pasti ikut berubah. Berikutnya, mana yang paling simple? Halo, bisa dengar suara Pak Yadi? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kira-kira dalam belajar kamu itu apa sih yang paling simple? Ada nggak hal yang paling simple? Ya. Nah, ini dalam pekerjaan, setiap pembelajaran, bagian mana yang paling simple? Pasti semua aktivitas memiliki inti, ya. Kalau kamu perlu berlatih tapi lagi malas, kamu latih yang mudah dulu, ya. Jangan cari yang susah dulu. Kalau belajar matematika, susah banget, nggak bisa nih Pak. Nah, cari yang gampang dulu, cari rumus yang gampang. Nah, biasanya kalau lagi malas nulis, ya, coba kamu bikin kerangka sama tujuan tulisannya, ya. Kalau kamu ingin bikin cerpen, cerita, tulis dulu tujuannya apa nih, tujuan cerpen ini apa ya. Oh, ini tujuannya, ini akan membuat inspirasi. Kalau kamu ingin jadi seorang penulis, ya, pasti kamu akan bisa langsung nulis. Jadi jangan malas dulu, ya. Buat dulu tujuannya. Kira-kira tujuannya apa ya kalau ingin jadi seorang penulis atau pengarang cerita, ya. Dan ini Bapak pernah mendengar ceramah dari Ustadz Agim, ya, pernah bilang mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari saat ini tuh buat sesimpel mungkin. Langkah yang paling berat adalah memulai. Kalau udah mulai, males pasti hilang. Benar nggak? Ya. Jadi apa yang kamu lakukan? Tugas apa yang kamu lakukan? Kamu lakukan aja dulu, mulai dari diri sendiri dulu. Paksa. Dari hal yang terkecil pasti akan terasa ringan, ya, kalau sudah dilakukan. Memang semua pekerjaan itu berat kalau kita tidak memulai dari diri sendirinya, ya. Yang ketiga, relakan yang nggak bisa diubah. Kira-kira apa ya? Untuk menghilangkan rasa malas, relakan yang nggak bisa diubah. Mengeluh, lepaskan hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Nah, di sini satu penyakit orang sekarang ini yang jauh dari pikiran, yang dekat nggak dikerjain. Mengeluhkan keadaan yang serba sulit, tapi nggak mencari solusi. Memikirkan hal-hal yang tidak harus dilakukan, tapi dia berusaha melakukan. Ya, jadi kuncinya jangan pusing dengan yang tidak bisa. Ya, kalau kamu merasakan tugas kamu berat, tidak bisa, jangan dirasakan bahwa tugas itu berat dan merasa beban. Ya, ketika kamu mengeluhkan sesuatu yang nggak bisa kamu ubah seperti masa lalu atau situasi, ya, kamu jadi malas akhirnya. Kamu rubah situasi tersebut, ya. Kamu menyalahkan situasi sebagai alasan keterbatasan. Aduh, nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa, pusing Pak. Nah, itu karena kamu nggak bisa ngerubah, ya. Coba kamu rubah pikiran kamu, jangan fokus satu titik, ya. Jangan fokus satu titik.
yang bisa kamu rubah itu apa dulu? Rubah sedikit-sedikit. Mungkin bisa menjadi suatu perubahan yang besar. Ya, kamu harus rela, semangat, kalau ya, supaya bisa meraih atau fokuslah pada diri kita sendiri, ya, karena mumpung masih bisa dirubah. Kadang kalau sudah berumur susah untuk belajar, ya. Kalau seumuran kalian segini masih mudah untuk mencerna pembelajaran, untuk masih bisa untuk menghafal, ya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah di atas 40 ke atas, sudah susah untuk belajar, ya, untuk fokus untuk merubah dirinya susah karena sudah sulit untuk belajar. Oke, jangan merasa pusing dengan yang tidak bisa, cobalah, pasti kamu pasti bisa. Berikutnya, bertingkah seolah sudah berhasil. Nih, ya, apapun ambisi kalian, bertingkahlah seakan-akan kamu sudah berhasil. Ya, walaupun kamu nggak bisa, tapi harus coba, jangan sampai nggak nyoba. Ya, jangan sampai kamu nggak nyoba. Apa yang kamu lakukan, ya harus punya ambisi. Kalau kamu cuma diem aja, nggak ada ambisi untuk bisa, ya mungkin kamu bisa berpikir, kamu bisa melihat ketika kalian belum bisa jalan, orang tua kalian mengajak kalian untuk berusaha mencoba untuk bisa jalan dengan sempurna. Kan nggak langsung sempurna, ya. Umur 1 tahun lebih pasti jalannya masih meraba-raba. Lalu orang tua kita mencoba untuk bisa merubah, ya, berusahalah untuk berhasil walaupun terjatuh. Nah itu, ya. Di sini ada sebuah kisah dari sepak bola, ya. Ketika itu pesepak bola tersebut ingin melakukan pertandingan, ingin lomba, ya. Dan akhirnya dia sebelum dia tanding, dia membayangkan bahwa dia bisa mencetak gol. Jadi dia bermimpi dulu bahwa dia bisa gol, bisa ngegolin. Akhirnya dia setelah dia berimajinasi, lalu dia bisa merayakan gol dengan nyata. Kira-kira kamu bisa nggak merubah mimpi menjadi kenyataan? Setiap manusia pasti bisa. Ya, artinya bersikap seolah-olah kamu sudah berhasil ini adalah imajinasikan atau mimpi kalian pasti bisa berubah kalau kalian memang ada niat, ya. Kalau kalian ada kemauan pasti bisa, mimpi itu bisa dirubah menjadi sebuah kenyataan atau menjadi sebuah kesuksesan. Kemudian yang kelima, lompat lebih tinggi, ya. Nah, ini digambarkan oleh, tahu ini hewan apa? Kanguru, Pak. Kanguru, Pak. Ya. Kanguru, Pak. Bahasa tubuh kalian kalau lagi malas. Kamu punya nggak bahasa tubuh kalau lagi malas? Aduh, kelihatannya gimana ya? Mukanya cemberut, mukanya nggak ceria. Ya, makanya Bapak lihat nih kalau lagi Google Meet atau lagi Zoom. Wah, ngeliat dulu nih wajahnya nih. Kalau wajahnya cemberut, artinya dia males nih, atau dia belum makan, ya. Nah, sekarang kamu coba deh melompat, ya. Coba ingat-ingat bahasa tubuh kalau lagi males, ya. Mata agak lesu, cemberut, kepala terkulai. Jika wajah kalian sudah diketuk dan tubuh sudah membungkuk, merasa jadi malas. Benar nggak? Nunduk terus kalau orang malas tuh pasti nunduk terus. Nah, di sini Bapak pernah baca buku dari penulis dari luar negeri, ya. Dia memberikan peribahasa atau kata-kata, ya. Melompat-lompat sebentar efektif akan mengusir malas. Kalau kalian udah males banget, boleh kalian coba untuk melompat-lompat, jingkrak-jingkrakan sendiri, ya, 20 detik lah, ya. Apa-apa jingkrak-jingkrakan. Nanti orang tua kamu nanya, ini kenapa jingkrak-jingkrakan itu? Ini Bu buat ngilangin rasa males, kata Pak Yadi, ya.
Nah, itu trik tipsnya supaya malas kalian itu hilang. Jadi jangan terpana dengan pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, mendingan kamu gerak atau bawa olahraga dulu, lari-lari. Kalau punya sepeda, naik sepeda dulu ya. Dan itu juga akan membuat jantung kalian sehat, kemudian jasmani kalian kuat ya. Tentunya ini akan mengubah rasa malas kalian menjadi semangat. Oke. Selanjutnya, yang keenam, untuk meninggalkan rasa malas ini, jauhkan handphone ya. Karena sumber dari kemalasan memang pasti ada juga datanya dari handphone ya, yang membuat kalian keasikan menggunakan handphone. Apalagi sekarang sudah zaman teknologi ya, bentar-bentar medsos, bentar-bentar status. Nah itu ya, dengan keasikannya menggunakan gadget atau handphone, pasti akan membuat kalian merasa malas untuk bertindak atau melakukan hal-hal yang harus dilakukan ya. Hati-hati dengan semua ini. Silakan kalian boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan sosmed, asalkan kamu bisa menjaga waktu dan memaksimalkan waktu dengan baik ya. Jangan sampai terlena dengan apa yang kamu pegang, baik itu handphone atau gadget ya, atau sebagainya. Nah ya. Kemudian yang ketujuh, nah biasanya keadaan kamar berantakan juga akan membuat kalian malas ya. Nih, coba hilangkan, bereskan tempat tidurnya ya. Kalau mau rapi, pasti kamu harus melakukannya, membereskan tempat tidur supaya kamu merasa nyaman ya. Kalau sudah rapi, pasti malas hilang. Insya Allah malas hilang. Tanpa disadari, malas akan meradang bila tempat kerjanya berantakan. Enak gak kalau kamu di kamar berantakan, bau ya, acak-acakan, pasti akan malas. Kertas geletakan, baju geletakan, nggak pernah diberesin, nggak pernah pasti yang ada kamu malas untuk melakukan hal-hal yang lain atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, coba bereskan mulai dari sekarang. Bereskan semua tempat tidurnya, rapikan, pasti kamu akan lebih semangat lagi. Suasana yang nyaman, belajar juga enak ya. Yang belajar di kamar pasti di sini semua rata-rata ya ada. Dan Bapak bisa lihat juga kondisi keadaan di belakang kamera kalian. Terlihat tadi sepertinya kamarnya atau ruangan-ruangan lainnya. Kemudian yang ke-8, berhenti dan pikirkan ya. Coba kamu hal-hal yang kurang kamu pahami ya, kamu bisa mencoba metode ini ya selama 2 menit. Jadi ada satu metode yang kamu harus coba ya. Setiap pekerjaan break dulu ya, jangan dipaksakan. Kalau sudah pusing, kalau kamu sudah merasa berat, jangan dipaksa. Kamu istirahatkan dulu, relaksasi dulu ya, minimal 20 menit ya. Bisa supaya otak kalian lebih fresh lagi ya. Jangan terfokus, apalagi yang suka main laptop ya. Kalau bisa istirahatkan, atur waktu istirahat. Jangan sampai terus melotot di depan handphone, melotot di depan kamera terus ya. Oke. Berikutnya, buatkan jadwal ya. Jadwal atau buatkan checklist, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Jangan diam aja ya. Makanya jadwal itu penting sekali supaya kamu bisa mengingat, menjadikan alarm buat diri kamu ya. Kasih tanda, boleh tanda list, boleh tanda apa aja, boleh, silakan, supaya kamu hidupnya teratur ya. Jam 7 mau ngapain, jam 7 sudah belajar, jangan sampai telat, absen telat, mulai jam 8 belajar, jangan sampai telat. Supaya lebih baik lagi, tentukan jadwalnya ya sebaik mungkin, silakan atur supaya kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih bisa sesuai jadwal ya. Kemudian yang ke-10,
Nah, untuk menghilangkan kejenuhan boleh kamu lihat foto-foto keluarga ya. Nah, ini untuk menghilangkan rasa malas, untuk menghentikan sejenak hal-hal yang kamu pikirkan. Silakan kamu lihat foto atau video lucu-lucu atau film yang menarik ya, untuk menghilangkan kemalasan. Lalu berikutnya, untuk menghilangkan rasa malas juga kamu bisa lihat foto-foto ketika kamu jalan-jalan ya, atau traveling ya, atau kamu bisa juga mengimajinasikan cita-cita kalian, kira-kira cita-cita kamu apa ke depannya ya, tentukan. Silahkan cari hal-hal yang positif yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu tonton untuk menghilangkan rasa malas. Kemudian yang nomor 12, nah, setiap kegiatan kalau bisa harus dimulai dari pagi hari. Jadi jangan tidur, habis subuh jangan tidur ya. Papa yakin di sini di kelas 7D semuanya rajin-rajin. Setiap sholat subuh langsung olahraga ya, siap-siap untuk belajar ya. Jangan sampai tidur lagi. Kalau tidur lagi pasti rasa semangatnya hilang dan susah untuk bangun lagi ya. Apalagi kalau udah makan 2 piring, nanti pagi-pagi sama pules ya. Itu hati-hati ya. Jadi setiap pekerjaan kalau bisa mulai dari pagi hari ya. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam, kata orang tua ya, kata orang-orang terdahulu ya. Nah, coba kamu biasakan bangun pagi, jangan sampai tidur lagi ya. Cuci muka atau beres-beres dan sebagainya bisa kok dilakukan, atau olahraga bisa. Oke, kemudian yang terakhir, ciptakan kebiasaan baru. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Nah, di sini Bapak tampilkan ada seorang tukang jamu ya, yang menciptakan kebiasaan yang lalunya dia nggak pakai apa namanya tuh penutup wajah untuk apa namanya? Ini apa namanya? Kalian tahu? Sel-sel ya, itu Pak? Facial Pak. Iya, itu facial ya. Nah, kalau kamu punya ide atau wawasan hal-hal yang baru, boleh kamu tuangkan di rumah, buktikan ya. Kalau suka nulis, kalau suka gambar, boleh digambar dulu, tulis dulu. Nah, kemudian apa favorit kamu, apa hobi kamu, ciptakan hal-hal yang baru. Ini adalah sangat efektif untuk mengubah kebiasaan ya, yang bisa kamu terapkan di lingkungan keluarga ya. Nah, atau baca-baca selama berapa menit ya, supaya kamu tidak jenuh di rumah ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baru pasti akan membuat kalian kedepannya untuk berpikir, oh ada ide nih, oh ada ini lagi. Nah, itu ya. Jadi ibaratnya itu kebiasaan baru ini, kebiasaan baru yang positif akan membuat kalian lebih konsisten dalam melakukan apapun. Itu kuncinya ya. Dan akan menghilangkan rasa malas ya, yang sudah terbiasa hidup malas pasti akan berubah kalau kamu bisa melakukan ini. Oke, nah kebiasaan baru positif, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai hari ini rajin, besok nggak rajin, besoknya rajin, besoknya lagi nggak rajin. Itu nggak konsisten namanya ya. Jadi konsisten ini dilakukan secara terus menerus. Coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Paham nggak maksudnya? Ya, setiap kegagalan pasti ada keberhasilan kalau kamu ingin mencoba. Oke? Misalnya tadi lo dalam mengerjakan tugas, jangan sampai gara-gara nggak bisa kamu diam aja, nggak diisi. Tugas apapun, Bapak ingatkan ya. Kalau kamu nggak bisa, kamu cari cara lain untuk bisa mengerjakannya. Banyak contohnya di internet, di buku. Oke? Nah, paham sampai di sini? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Halo semuanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak silakan kamu tulis pertanyaan. Berikan contoh sikap kalian bahwa kalian tidak malas ya, di lingkungan keluarga dulu. Ya.
Sobat konsentrasi. Contoh kalian Bentar, Pak. ya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan di lingkungan keluarga? Nih, ya. Lalu kamu buatkan rekam, boleh pakai handphone, ya. Selama maksimal 2 menit ya. Hal apa yang bisa kamu lakukan? Contoh seseorang atau manusia yang tidak malas. Ada yang ditanyakan pertanyaan ini? Paham nggak maksud pertanyaannya? Iya, Pak. Ini kumpulinnya sampai kapan ya, Pak? Sampai minggu depan. Minggu depan. Ya. Tapi lebih cepat lebih baik. Oke ya. Terima kasih semuanya. Dikumpulkannya di mana, Pak? Nanti akan Bapak kasih di GCR. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tadi pertanyaan yang Bapak berikan. Paham semuanya? Paham, Pak. Paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Oke. Karena waktu sudah habis, terima kasih semuanya. Boleh untuk menghidupkan kameranya untuk Bapak screenshot buat foto. Silakan dihidupkan kameranya, nanti akan Bapak foto. Oke, kita fotonya bebas. Mana fotonya? Gini ya, bagaimana? Serah. 1, 2, gini fotonya. Gimana? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di WhatsApp ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.